Tapi balik lagi ke 8 program prioritas begitu. Salah satu yang belum dibahas adalah di meja ini adalah terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ada data Pak Sua soal indeks ketahanan pangan kita, ini peringkatnya 63 dari 113. Ini apakah ada target untuk meningkatkan ketahanan pangan di tahun 2026? Ketahanan pangan ini sangat dekat di dalam diskusi Bapak Presiden. Ya. Beliau itu sangat memiliki keyakinan bahwa kalau kita mau memastikan pembangunan, pangan ini harus aman. Ya, apalagi konstelasi dunia global sekarang lagi seperti ini, kalau kita tergantung kepada luar negeri untuk pangan, maka ini nggak baik untuk perekonomian Indonesia. Jadi kita harus bisa swasembada. Nah, yang sudah terjadi adalah swasembada dari beras. Ya, beras karena panen kita awal tahun ini cukup baik, kita juga masih punya stok beras dari tahun lalu, ditambah panen yang baik, kita juga didukung oleh alam kita karena cukup banyak hujan kemarin. Itu kita memiliki stok yang cukup saat ini. Nah, sekarang bagaimana memastikan stok ini lalu bisa mengalir kepada masyarakat pada harga yang tepat, di tempat yang membutuhkan, pada waktu yang tepat. Nah, ini alatnya Bapak Presiden, salah satunya adalah Koperasi Desa. Mengalirkan itu, Koperasi Desa menjadi tempat. Tapi ketahanan pangannya bukan hanya soal punya stok. Ketahanan pangan juga adalah tetap mempersiapkan ke depan. Maka itu anggaran untuk cetak sawah. Kita pastikan kita alokasikan dan dipenuhi. Anggaran untuk subsidi pupuk. Subsidi yang lain, alat pertanian instan, ya, alat pertanian itu harus kita lengkapi. Lalu kemudian tadi saya katakan koperasi desanya akan menjadi alat untuk menyalurkan ini semua. Pupuk bisa lewat koperasi desa, beras bisa lewat koperasi desa, lalu kemudian yang lain juga bisa dilakukan lewat koperasi desa penjualannya. Jadi ini sinergi yang kita harapkan nanti terus menggerakkan ekonomi rakyat ini. Saya ke Pak Raden, apakah pada tahun 2026 masih perlu pemerintah memberikan ataupun justru meningkatkan insentif-insentif pada tahun 2026 seperti contohnya tarif listrik lah, menurut Anda? Kita harus lihat, menurut saya harus dilihat situasi ekonomi 2026-nya. Jadi yang dikatakan tadi bahwa dia harus adaptif terhadap situasi. Global ekonomi ini masih penuh dengan ketidakpastian. Tahun 2026 juga kita belum melihat sesuatu yang sangat jelas, ya. Apakah sudah akan terang di tahun 2026 belum. Jadi saya pikir itu akan opsional itu menurut saya, ya. Jadi tadi disebutkan bahwa APBN yang adaptif dan agile itu sangat penting sekali di dalam suasana ketidakpastian. Tapi yang saya punya catatan penting di sini dalam hal relokasi tadi itu. Kita tahu tahun 2025 ini kan karena relokasi itu sudah dialokasikan uangnya untuk program A misalnya. Tetapi program A-nya belum jalan atau terlambat, ya, dijalankan. Ini adalah satu miss opportunity karena uangnya sudah ada dialokasikan tapi belum digunakan. Padahal dulu kalau langsung digunakan itu sudah menggerakkan ekonomi. Maksud saya itu menjadi pelajaran penting bahwa tahun depan, di mana tahun depan kan tidak ada lagi karena programnya sudah sangat jelas itu. Itu nggak boleh lagi, itu tidak efektif. Jadi tahun ini masih ada alasan karena itu adalah program yang baru, ada adjustment. Tahun depan tidak boleh lagi karena ini akan sangat menentukan keberhasilan program dan dampaknya terhadap pertumbuhan juga akan ditentukan efektivitas dari program itu. Baik, ini terakhir Pak Sua, ini sebagai closing statement, ini pesan moralnya apa yang bisa diberikan kepada publik terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4%, what to do, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Jadi saya rasa ya kita kan membangun bangsa ini bersama-sama. Masyarakat, dunia usaha,
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Ini adalah upaya kita untuk menciptakan kesejahteraan, dan APBN yang barusan disampaikan oleh Bapak Presiden, RAPBN 2026, dan APBN yang sedang kita jalankan saat ini, hari ini adalah APBN 2025. APBN itu adalah alatnya. APBN itu adalah alat kita menumbuhkan kesejahteraan itu. Nah, ketika kita menggunakan APBN sebagai alatnya, maka kita ingin pastikan APBN-nya itu bisa memenuhi harapan dari masyarakat. Kalau kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan kita asumsikan 5,4%, kita tentu berharap bahwa nanti komponen-komponen pertumbuhannya ini akan bekerja. Konsumsinya bekerja, investasi tadi ya, termasuk investasi yang nanti bukan hanya dari APBN, investasi masyarakat, investasi dari badan usaha swasta, investasi dari Danantara, itu akan bahu-membahu menciptakan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, dalam konteks itu nanti kita ingin membuat APBN-nya menjalankan visi Bapak Presiden, kesejahteraan masyarakat, kemandirian ekonomi, dan juga ketangguhan, mendukung ketangguhan ekonomi kita. Swasembada dan lain-lain itu adalah bentuk dari kemandirian dan ketangguhan kita. Jadi ya kita laksanakan bersama-sama. Kita melihat kombinasi belanja pusat, transfer ke daerah, semuanya kita arahkan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Saya setuju sekali APBN itu harus terus adaptif. Adaptif itu berarti cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan global yang berubah, dan juga harus tetap fleksibel. Karena yang namanya lingkungan global yang berubah itu, kalau harga minyak itu naik turun di dunia internasional, maka penerimaan kita juga akan terkena imbas. Nah, adaptifnya kita itu adalah ngelihat di mana titik-titik yang harus kita amankan. Ini menjadi PR kita terus ke depan. Oke, berarti seiring dengan juga statement dari Pak Presiden tadi ya, bahwa APBN itu harus semakin memudahkan hidup rakyat begitu ya. Terima kasih narasumber yang telah hadir di studio Oren Kompas TV hari ini, Pak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, atas penjelasan lengkapnya hari ini, dan juga Pak Raden Pardede, ekonom senior yang juga telah memberikan insight-nya pada hari ini.